dalam masa krisis itu orang butuh bikin keputusan-keputusan. Kadang-kadang keputusannya harus keputusan cepat, atau keputusan yang mungkin tidak perlu terlalu cepat dibikinnya, tetapi life changing gitu kan. Nah, ini berbahaya banget kan kalau misalnya keputusan-keputusannya itu didasarkan pada informasi-informasi yang sumbernya itu hoax, misinformasi, disinformasi, termasuk propaganda yang disebar oleh penguasa gitu ya. Itu yang jadi berbahaya. Nah, tapi kalau boleh ini Mbak, ku parafrase gitu ya. Artinya dengan media atau jurnalis meliput berbagai problem krisis tadi, itu sebenarnya menjadi salah satu bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri ya Mbak ya? Iya, sebagai wartawan itu, meskipun itu ya tulisanmu di Project Multatuli dulu kan netralitas semua itu kan, yang ngaku-ngaku netralitas ya. Wartawan sering merasa dirinya tuh kita profesional, kita cuman pengamat gitu ya, berjarak dari jauh gitu kan, merekam apa yang terjadi gitu ya, dan nggak mau terlibat gitu ya. Itu mungkin banyak teman-teman wartawan kayak gitu. Terus ketika wartawan ingin melakukan sesuatu yang lebih, jadi saya ingin nulis supaya ada perubahan gitu ya, ke arah yang lebih baik, itu sering dikata-katain nggak netral lu gitu kan, bukan wartawan kamu aktivis, kamu SJW gitu kan, bukan wartawan. Aku kira gini, kenapa sih kalau wartawan ingin tulisannya berdampak itu kok jadi salah? Ya iyalah, buat apa nulis kalau nggak ada perubahan gitu kan? Ya nggak usah lah nulis, ngapain gitu kan? Ya wajar lah gitu kan. Bedanya apa sama, katakanlah gitu ya, aktivis yang mengorganisir gerakan atau apa? Bedanya apa gitu? Ya kami ada disiplin verifikasi gitu kan. Meskipun misalnya kami berpihak, ya kami transparan gitu kan. Misalnya biasnya ini. Tapi kami juga harus verifikasi, nggak bisa cuma ngeklaim atau provokasi tanpa dasar. Ya bedanya itu aja. Artinya berarti ini ya Mbak ya, kalau tadi di sesi 1 kita diskusi tentang ada ukuran yang harus diubah, terutama dalam konteks model bisnis dan juga cara mengukur kualitas jurnalistik, yang sekarang berarti mestinya ada juga perubahan dari sisi perspektif ya Mbak ya, baik di media atau jurnalis, cara memahami soal netralitas, soal keberpihakan kepada publik, dan bagaimana wartawan mestinya meyakini bahwa mestinya tulisan-tulisannya itu mesti bisa berdampak gitu ya Aku Mbak ya, sih kalau boleh pengen ini ya, disimpulkan pengen gitu ya. bukan bikin lah, sebenarnya ukurannya udah ada dari dulu ya, nggak bikin baru juga, aku nggak lah gitu ya. Cuma lebih menegaskan mungkin ya, lebih menegaskan bahwa oke, ukuran seorang wartawan profesional tuh apa sih gitu ya. Tapi memang saya itu balik lagi ke ini ya, ke Kitoh dari Jurnalisme. Itu salah satu buku yang saya pegang, itu kan buku yang ditulis Rosenstiel sama Bill Kovac gitu ya, tentang apa itu jurnalisme. Your first allegiance is to the public gitu kan. Terus kesetiaan kamu itu ya ke publik, bukan ke presiden, bukan, bahkan tidak ke paus sekalipun gitu kan. Jadi bukan ke individu, tapi ke values kan harusnya gitu. Apa sih valuesnya gitu ya? Ya mungkin valuesnya itu masing-masing person punya bias ya, misalnya gitu ya. Ada yang valuesnya itu misalnya lebih ke saya mau memperjuangkan moral agama gitu. Saya nggak tahu sih ada nggak ya kayak gitu, mungkin ada. Tapi kalau buat saya, di negara demokrasi, wartawan itu yang dibela tuh apa sih sebenarnya? Tetap harus ada yang dibela dong. Dia kan bukan satu ini ya, ruang kosong yang sungguh-sungguh bisa berjarak nonton sesuatu dan benar-benar secara netral dan super objektif menggambarkan hal-hal. Nggak mungkin, karena tetap ada bias itu pasti. Semua orang wartawan yang ngaku objektif itu adalah wartawan yang sekadar nggak ngaku punya bias aja gitu kan, malah lebih bahaya gitu kan. Saya tuh punya bias gitu kan, saya bias kelas menengah gitu kan. Saya bias hidup sebagai minoritas gitu kan, Tionghoa, perempuan gitu kan, grew up Catholic gitu misalnya. Itu bias-biasnya saya gitu kan. Itu yang harus diakui dulu kan gitu.
ya kemudian ya netralitas, keberpihakan itu pada siapa sih? Jangan ke person dong gitu kan, ke values dong, ke demokrasi. Ya demokrasi misalnya human rights gitu kan, Nilai. keadilan ya kan. Wartawan itu saya kira punya peran besar di soal mempersempit ketimpangan ya. Karena kan kita punya power gitu ya, punya power kalau misalnya keadaannya lagi begini nih, nggak timpang. Sebenarnya informasi, wartawan itu pegang pena lah ya istilahnya ya. Powernya untuk bisa bikinnya dia jadi begini. Misalnya kekerasan seksual gitu ya. Ya kita pro korban, supaya apa? Supaya begini. Kalau kita kasih ruang yang sama, pelakunya juga kita kasih ruang yang besar untuk membela diri dan ngaku-ngaku konsensual gitu ya, meskipun dan tidak mengakui relasi kuasanya, ya keadaannya gini terus toh, gitu. Ya, ya, ya. Setuju sih Mbak, aku melihat ya tentu saja bias itu kan nggak bisa dilepaskan, dan bias itu kan sifatnya bisa yang bias struktural ya, dalam aspek kepemilikan itu Ya juga bisa betul berpengaruh betul. ke bias di dalam level yang besar tuh Mbak. Kalau 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 Mbak Evi cerita kan tadi bias yang sifatnya personal ya di internal wartawan, tapi kan bahkan katakanlah wartawannya nggak bias tapi dia bekerja di satu korporasi media besar yang kepentingan ekonomi politiknya udah Persis berkelindan persis di ya. mana-mana, itu kan juga Ya juga benar juga banget. bias gitu loh Mbak, kalau aku Iya. menangkap gitu. Artinya aku melihat juga tantangan lain juga ini ya, untuk bisa menunjukkan keberpihakan itu juga mesti tadi minimal awalnya itu challenging status quo tadi, bahasanya Mbak Evi yang beberapa kali aku lihat Mbak Evi ulang-ulang gitu ya, soal challenging status quo gitu. Nah, Mbak, kita sudah masuk ke sesi terakhir nih Mbak. Nah, mungkin Mbak Evi ada hal yang mau ditekankan atau di-highlight nggak Mbak dari apa yang sudah Ya kita diskusikan ini tadi ya Mbak? apa, memang saya 20 tahun ya jadi wartawan itu, ngalamin ini ya banyak apa, perenungan pribadi, tuduhan-tuduhan dari orang juga ya, ups and downs lah. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang kredibilitas ku sebagai wartawan gitu ya, itu juga sering diuji, juga dikritik lah ya sama orang gitu ya. Itu sesuatu apa ya, pertanyaan etis itu memang nggak berhenti-berhenti ya, nggak berhenti-berhenti. Saya pikirkan terus, dan aku kira wartawan yang baik adalah wartawan yang terus-menerus berdialog dengan zamannya, terus-menerus mempertimbangkan sisi etis dari pekerjaannya dan pantulannya pada dunia kan sebenarnya gitu kan. Apa kamu sebagai wartawan tuh ngapain gitu kan? Apakah sekadar sekali lagi gitu secara netral, objektif, dingin gitu kan, mengabarkan sesuatu dan pura-pura objektif sebenarnya, karena nggak mungkin tuh gitu kan. Cuma Tuhan lah yang objektif itu kan, nggak Ya, mungkin. ya, Kita ya, manusia tuh ya. nggak akan bisa sepenuhnya objektif dalam arti ini ya, dalam arti kayak apa, bisa menarasikan kejadian tanpa interpretasi yang diliputi bias gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya kira relasi kuasa di dunia informasi, di media industri, yang kemudian membuat kadang-kadang ukuran-ukuran kita itu jadi kebawa ke ukuran-ukuran yang diguratkan oleh orang yang sebenarnya lebih kuat dari kita, penguasa yang ingin memelihara kepentingannya sendiri gitu kan. Jadi memang industri media ini sebagai wartawan kita harus jeli banget melihat peta kekuasaan, pemiliknya siapa, kepentingan yang bermain mana gitu kan. Sehingga ketika dia mau mengklaim gitu ya, mengklaim kayak kami ini mengklaim gitu kan, mengklaim kami berusaha bersetia pada kepentingan publik gitu kan, berusaha melayani yang dipinggirkan, memang harus terus-menerus gitu nanya itu dan berdialog gitu dengan lebih banyak orang. Jadi satu hal yang penting yang saya dapatkan dari eksperimen Project Multatuli selama ini adalah betapa pentingnya sangat terbuka gitu ya, sangat dan ini nggak mudah gitu ya, nggak mudah bersedia dicaci maki orang gitu ya, diludahin orang, nanya gitu ya ke pembaca gitu. Jadi wartawan tuh turun dari menara gadingnya, sangat bisa salah, sangat sering bias gitu ya.
dan bertanya dan mengubah praktiknya gitu. Ini yang saya kira memang jadi harus dilakukan oleh wartawan dan industri media sih sekarang ini, penting gitu. Untuk seperti yang tadi kamu bilang, untuk mengembalikan kepercayaan orang gitu terhadap media dan wartawan gitu. Oke, Mbak Evi, terima kasih banyak atas sharing dan perspektif yang aku kira menarik dan bisa ini ya memicu dialog dan diskusi lebih jauh gitu untuk membicarakan tentang tadi yang Mbak Evi sampaikan soal bagaimana standar keberpihakan, soal netralitas semu, dan soal-soal bahwa ya wartawan itu tidak mungkin objektif 100% begitu. Selalu ada bias-bias yang berpengaruh dan membuat karya jurnalistik itu tidak mungkin bisa bersikap dingin tanpa ada pengaruh dari berbagai bias yang ada tadi. Sekali lagi terima kasih Mbak Evi, semoga inisiatif dengan teman-teman di Project Multatuli bisa berjalan dan sustain cukup lama gitu, sehingga kita juga bisa sebagai publik bisa terus mendapatkan informasi yang berkualitas, yang bermutu gitu. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Polgov yang sudah mengikuti diskusi saya dan Mbak Evi Mariani dari awal sampai akhir. Jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti Polgov Talks di akun media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM di @dppugm. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.